Oke, selamat datang semuanya. Gini deh, pernah nggak sih kalian lewat suatu tempat, terus kepikiran, ini nama tempatnya dari mana ya? Kadang-kadang namanya biasa aja ya kan? Tapi ada juga loh yang dibaliknya itu ada cerita, bahkan legenda yang luar biasa. Nah, hari ini kita bakal bongkar salah satunya. Jadi pertanyaannya, gimana sih sebuah tempat itu bisa dapat nama? Ya, kadang-kadang simpel aja, cuma karena bentuk geografisnya. Tapi di lain waktu, di balik sebuah nama itu, wow, ada kisah kepahlawanan, ada cerita soal kekuatan yang nggak masuk akal, atau peristiwa yang saking hebatnya harus banget diabadikan. Oke, sekarang ayo kita meluncur ke Batu Ampar. Ini sebuah kawasan di Batam. Dengar namanya aja kayaknya simple ya, batu yang terhampar. Udah gitu aja. Tapi kenapa batunya bisa terhampar di situ? Nah, pertanyaan ini nih yang jadi gerbang kita masuk ke sebuah legenda yang wah keren banget. Dan untuk ngerti asal-usul nama itu, kita harus kenalan dulu sama jagoan kita, si Badang. Percaya deh, perjalanannya dari seorang anak muda yang dianggap remeh jadi pahlawan super perkasa, itu inti dari semua cerita ini. Ceritanya itu dimulai dari sebuah transformasi yang gila-gilaan. Waktu muda, si Badang ini digambarin sebagai sosok yang, ya ampun, ringkih banget. Kumal, ceking, kayaknya lengannya gampang patah. Tapi, takdir berkata lain. Dia tumbuh jadi pria yang bukan cuma jujur dan sederhana, tapi juga punya kekuatan super yang bakal jadi legenda. Nah, karena si Badang ini suka banget berkelana, langkahnya membawa dia sampai ke negeri Tumasik. Buat yang belum tahu, Tumasik itu nama kuno buat Singapura. Dan disinilah kekuatan legendarisnya itu bakal diuji habis-habisan dalam sebuah pertaruhan yang, wah, taruhannya gede banget. Jadi ceritanya gini, di Tumasik datang seorang jagoan super kuat dari India. Dia nantangin penguasa di sana, Tuan Putri, dengan taruhan yang nggak main-main. Kalau si jagoan India ini menang, seluruh negeri Tumasik jadi miliknya. Gila kan? Tapi, kalau jagoan dari Tumasik, yaitu si Badang yang menang, semua kekayaan si penantang itu jadi milik kerajaan. Jadi ini bukan cuma adu kuat biasa, nasib sebuah bangsa dipertaruhkan di sini. Terus ujiannya apa? Cuma satu, ngangkat batu raksasa. Tapi ini bukan batu biasa, beratnya 1,5 ton. Coba deh bayangin, 1,5 ton. Itu bukan sekedar ujian kekuatan lagi, itu udah kayak sesuatu yang mustahil banget buat dilakuin. Si penantang dari India maju duluan. Dan yang bikin semua orang melongo, dia berhasil. Batu 1,5 ton itu beneran diangkat sama dia sampai ke atas kepala. Wah, suasananya langsung tegang banget. Semua orang pasti mikir, gimana cara ngalahin orang sekuat ini? Tuan Putri, sang penguasa, jelas langsung panik. Ya iyalah, seluruh nasib kerajaannya sekarang ada di tangan satu orang, si Badang. Kebayang gak sih tekanannya?